Kak Gendra tadi ya. Kak Gendra tadi kalau misalkan dia tetap paksain, tetap perangin, Atau nggak usah deh, tahan aja. bisa. Lama-lamaan sabar-sabar. Tapi itu cenayang banget tuh. Iya, benar Cenayang sih. berapa tuh? 3 zona ke depan gitu kan. Tapi ya balik lagi gamble dari tim Face Clan ternyata malah berbuah manis untuk mereka. Mereka yang kalah fight hilang satu, malah mereka enak sekarang dapetin kuasa dari bootcamp, bahkan bukit-bukit depannya tuh dan gudang total kosong, nggak diisi siapapun karena Flash kemakan, boom kemakan, Kagendra cabut, jadi kosong mereka total, nggak dikontes sama sekali. Dan mungkin yang sebentar lagi bakal mengkontes Face Clan adalah tim Flash, karena tim Flash itu udah mulai muter ke arah bagian belakang. Tapi dari layar kaca kita melihat bagaimana dari Sam9 dan juga Arena ini sama-sama ketahan sih di bagian area belakang dari Ruins juga. Tapi ternyata yang bakal perang duluan adalah Void Donkey dan juga Bigetron. Tembakan dilakukan di sana, satu pemain sudah tumbal. Zeta nampak jadi area belakang dari Void Donkey, harus menjadi korban pertama dan membuat celah menuju ke pertahanan mereka. Satu celah tersebut sedang dimanfaatkan oleh pemain-pemain dari tim Bigetron. Satarles yang menjadi titik terdepan, namun ternyata dua sudah tumbang. Federales bersama dengan Reizi harus tumbangkan terlebih dahulu. Snip melemparkan granat menuju titik yang sama, namun apa daya ternyata Reizak datang dan akhirnya duel tersebut dimenangkan oleh seorang Snip. Masih ada satu lagi yang harus diselesaikan oleh seorang Snip. Pemain yang ada di depannya melakukan tembakan demi tembakan dan tenang sekali Snip, bahkan masih bisa menggunakan sebuah first aid. Dibatalkan first aid-nya, datang kembali. Smoke ini dimanfaatkan dengan begitu luar biasa oleh Snap dan ketenangannya begitu baik. Apa yang ditunjukkan oleh Snap dan Potato memilih untuk melakukan gocekan-gocekan yang sangat mahal. Gokil, Potato berhasil untuk menghindar dari Snip, tapi masalahnya kali ini datang juga pihak ketiga, third party Israel. Alter Ego Ares akan berusaha untuk menjadi puncak rantai makanan tertinggi di fight yang terjadi saat ini. Datang bertubi-tubi pemain-pemain dari Alter Ego Ares memulangkan 3 pemain dari Void Donkey dan hanya menyisakan satu yang terakhir, Void Donkey Veksi yang berhasil untuk nyebrang. Tapi masalahnya juga ada fight di luar sana, Sam9 yang sedang berusaha untuk menjegal pergerakan dari Arena. Dan bahkan ada Trexy yang harus bertegur sama dengan Tiger X di belakang dari Broken Wall. Tapi Blue Zone yang membuat Trexy pun kalang kabut dan satu granat yang meleduk di depan sana mengakhiri nyawa dari Sam9. Terpantau Rosemary sudah mulai datang menuju ke area sungai dan dia mencoba untuk melakukan penyeberangan karena memang area seberang atau bootcamp lah yang saat ini sedang didiami oleh zona fight. Tidak bisa dielakkan antara Talon bersama dengan Time Entertainment. Satu granat yang berbahaya. Godfrey harus tumbangkan terlebih dahulu Godfrey karena ini titik yang menjadi bahaya. Kalau Godfrey sudah tumbang, mungkin Talon bisa membuka 1-2 knockdown menuju ke pemain-pemain Tem yang lainnya. Tapi kalau Godfrey-nya belum tumbang, ini berbahaya sekali. Dan seperti yang saya katakan, Godfrey mudah saja untuk dirinya melakukan tembakan dan tekanan menuju ke Talon. Itu enak banget cuy, open angle banget dari Golftree dan bahkan ada follow up juga dari teman-teman TM Entertainment lainnya. Rata Talon dimakan oleh TM Entertainment. Yes, fight yang memang luar biasa besar banget di pinggir area zona karena memang zonanya shift ke bagian utara di mana semua tim tadi langsung bergegas pindah posisi dan sekarang malah jadinya semua numpuk di bagian selatan. Akhirnya harus clearing, akhirnya dibersihkan dan akhirnya kita sekarang melihat tinggal sisa 7 tim dan juga 20 player yang masih bertahan di game kali ini. Dan menarik di sini dari Veksi, seorang diri saja akan menangkap ikan-ikan yang sedang berenang. Rosemary terbakar oleh Molotov dan bahkan mencari yang kedua. Akankah strike kali ini dari Veksi menggunakan Esen terbaru? Esen yang bisa mendapatkan ikan-ikan di bagian bawah sana. Veksi masih menggocek kembali dengan shotgun gaming. Badinya ditembak, mendapatkan ikan kedua. Strike ketiga akankah didapatkan? Esen berikutnya akan dipancing, akan dilempar menuju ke arah seorang Hans for You. 3, 2, 1, lempar Esen. Dan ternyata Hans for You masih bisa menghindar. Dan Veksi, what a nice clutch, menghabisi seluruh Alter Ego Ares. Ya, permainan yang begitu luar biasa datang dari Veksi. Memang esennya adalah Albert Esen ini yang didapatkan oleh Veksi sehingga permainan yang begitu jenius ditujukan oleh dirinya. Ya, mantap. Mantap kan? Esen dengan harga yang mahal. Harga mahal. Harga mahal. Esen yang memukau dunia. Ya, betul. Sama dengan MC kuadrat rumus esennya ya. Strike langsung. Tapi itu nice play banget sih. Dia manfaatin positioningnya dia bikin alter egonya susah naik. Dan saat ini di area bootcamp akan ada pertemuan antara Flash dan juga FaZe Clan. Namun di bagian blue zone tertahan pemain-pemain dari Arena tidak bisa masuk lagi. Sakura last man standing, bahkan dari Vampire akan bertemu dengan Exozip last man standing dari TM Entertainment yang pada akhirnya dipukul oleh Vampire kembali. Banyak fight yang langsung terjadi di beberapa sisi. Bahkan fight selanjutnya juga akan kembali tersaji untuk kalian semua di saat defensif dari FaZe Clan sedang di-challenge oleh tim Flash. Dua tim yang saat ini harus segera memenangkan fight karena kita tahu
harus keluar dari area titik TKP karena memang zonanya maju beberapa meter ke area depan dari TKP ini. Namun belum selesai di sana karena memang Tritouch masih mengincar Zeus yang ada di area atas, terlalu memaksakan dengan sebuah shotgun Zeus. Jika menggunakan senjata auto mungkin akan lebih berhasil untuk bisa mendapatkan knockdown menuju ke Tritouch yang ada di bawah tadi. Namun inilah keputusan yang sudah diambil oleh seorang Zeus, masih terus menggocek, memaksakan dengan senjata yang sama. Close combat memang dipikirkan oleh Zeus akan segera dia alami sehingga mempersiapkan shotgun di tangannya. Tembakan dilakukan kembali, satu lagi tembakan datang dari Faceplate dan 2 knockdown sudah dapatkan, bahkan menyisakan yang terakhir untuk tim Flash. Di mana? Dari Kanari akan mencari yang terakhir dari tim Flash. Sudah ketahuan posisinya, di pressure kembali dari seorang Kanari, dikerangkengin, selesai sudah tim Flash. Dan masalahnya ketika kedua tim ini lagi fight, Vampire yang akan langsung mengendalikan zona seutuhnya. 4 pemain dari Vampire memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan dan mereka lah yang akan menyambut pemain-pemain dari FaZe Clan keluar dari bootcamp. Yap, ini kayaknya udah, menurut gue sih udah congrats ya kalau kata Junior ya. Congrats untuk dari Vampire. Karena lihat, ketika mereka keluar, kalau dari FaZe nggak bisa dapetin knock, ya udah kelar gitu. Mereka udah kejepit di pinggir area blue zone, depannya jalan raya yang kebuka banget, mau smoke juga bakal dihujanin granat. So either way, menurut gue ini udah gamenya VPE. Kecuali FaZe bisa membuat sebuah keajaiban, bisa dapetin knock 2. Ya, tapi kalau kita lihat lebih detail lagi, sebenarnya apa yang sedang dilakukan oleh Vampire adalah apa yang dilakukan oleh FaZe Clan di saat sebelum pemain-pemainnya ditransfer ke Vampire. Karena ini tempatnya FaZe Clan sebenarnya. Kalau kita mau lihat, karena di sana ada OnZ, di sana juga ada pemain-pemain dari FaZe Clan yang lain. Tonic yang juga sempat ada di FaZe Clan, dan inilah dia knockdown didapatkan. Dan pada akhirnya balasan cepat dilakukan. Blue Zone membantu sekali untuk Vampire mendapatkan winner chicken dinner di match yang pertama. Dan kembali Vampire dengan setelan Sunhawk mereka yang dimana bermain dari area ruins dan memanfaatkan tempat yang sudah mereka miliki. Alhasil Vampire yang akan mendapatkan winner chicken dinner. Kemarin mereka juga ngumpulin poin cukup oke di angka 35. Jadi secara vibe, secara tempo poin pun ya masih ngalir aja ya Flo ya. Ya, kalau kata Junior, jangan ajarin cara ikan untuk berenang. Jangan ajarin Vampire yang isinya pemain-pemain mantan FaZe Clan cara untuk kuasain bootcamp. Nggak perlu, karena mereka tadi langsung tahu di mana posisi yang terbaik. Dan sebenarnya dari VPM mereka nggak dapetin posisi tadi dengan gratis. Mereka harus keliling berbagai tim, termasuk juga Vexi yang sendirian juga di pinggir area zona ketangkap. Baru mereka bisa kuasain full area dari perbukitan tadi. Sehingga tadi menurut gue udah 100% WWCD untuk Vampire. Dan dari VS juga nice try, dapetin knock, tapi baik lagi, alhasil nggak bisa dapetin apapun lagi. Dan tadi juga sempat ada fight ya antara Vampire dan Team Entertainment. Kalau mungkin Team Entertainment yang menang mungkin beda cerita. Beda posisi gitu kan ya, Iya kan? tapi ya apa boleh buat, lawannya Vampire. Ya memang kemarin goyang sih gameplaynya, Iya. tapi hari ini sih udah kembali sih, menurut gue udah stabil lagi gameplaynya. Nah ini dia untuk data-data statistik Swaps, Onsen, Tony K, dan juga Nuzi. Berarti kalau kita lihat elimination, setuju? Enggak yang bombastis gimana-gimana gitu. Dan kalau misalkan kita lihat yang kali ini Onsen yang nggak terlalu apa ya, impactful. Padahal biasanya kalau kita lihat match demi match itu Onsennya yang nyala, yang tiganya biasa aja. Kalau tiganya lagi nyala, ya Onsennya yang support di belakang. Itu yang sejauh ini sudah terjadi, dan sebenarnya kalau kita ngomongin lagi tentang tempat yang diambil oleh Vampire, itulah tempat yang sangat bisa diambil oleh Boom di saat mereka rotasi. Tadi kalau Boom memilih untuk menuju ke bukit, bukan memilih untuk menuju ke kempolnya dari bisa Flash, ambil tuh. itu sudah mendapatkan tempat tersebut. Tapi kalau kecepatan juga nggak baik. Kemakan juga. Iya. Selain Boom, dua tim Indo lain juga bisa tadi. Kalau Alter Ego bisa nyebrang dengan selamat, atau dari poin tidak langsung dihantam sama BTR. Ya. Dapat juga posisi tersebut, tapi timingnya beda. Kalau mereka kecepatan, jadi misalkan Alter Ego nyampe duluan, poin udah pasti ngeganggu, BTR pasti ngeganggu, tim teman juga pasti ngeganggu.